Selamat siang. Kami dari kelompok Melon yang diwakilkan oleh saya, Christine Saragi, dan teman saya Ilma Sakina Parinduri akan melanjutkan penjelasan proyek kami mengenai Geser App 2020 minggu lalu. Di sini kami memiliki 3 kelas, yaitu Casirframe.java, Item.java, dan shoppingcart.java. Di sini, saya akan menjelaskan bagian desain dari proyek kami pada kelas Casirframe.java. Ini merupakan desain proyek kami. Di sini terdapat label item ID untuk menginputkan ID item. Pada label name dan price akan tampil secara otomatis ketika ID item diinputkan. Pada table akan menjadi tempat bagi item yang diinputkan, baik nama, harga, jumlah barang, dan total harga per itemnya. Di sini terdapat 3 tambahan label dari minggu lalu, yaitu label total belanja, jumlah pembayaran, dan kembalian. Pada label total belanja akan menampilkan total harga dari keseluruhan item. Label jumlah pembayaran akan menampilkan harga atau jumlah uang untuk pembayaran. Dan yang terakhir adalah label kembalian yang akan menampilkan sisa jumlah pembayaran dikurang total belanjaan jika jumlah pembayaran lebih besar daripada jumlah belanjaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Ilma Sakinah Parinduri. Berhubung ini merupakan updatean dari desktop application yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, maka tentunya di dalam penjelasan kali ini yang saya jelaskan hanya penambahan-penambahan source code untuk fitur barunya saja. Fitur barunya itu antara lain ada untuk menghitung dan menampilkan total belanjaan dari user, lalu bisa juga menginput pembayaran dan juga akan menampilkan kembalian dari pembayaran tersebut. Langsung saja kita masuk ke pembaruan yang pertama itu terdapat kelas baru di sini, kelas shoppingcart.java. Di dalam kelas ini bisa dilihat bahwa propertinya itu ada 3. Yang pertama itu array list, item list, lalu ada array list bertipe data integer yang diberi nama item count, dan juga properti total price dengan tipe data integer. 3 properti ini sudah terenkapsulasi di bagian sini sehingga ada set dan get-nya. Lalu ada juga metode, dalam kelas ini ada metode update total price yang berfungsi untuk menghitung dan menambahkan total belanjaan dari user setiap kali item baru dimasukkan. Jadi pertama inisiasi total price sama dengan 0, lalu ada perulangan untuk menghitung dan menambahkan nilai total belanjaan dari user tersebut. Lalu ada juga constructor di bagian sini, constructor shopping cart yang berisi array list dari item list dan juga ada array list dari item count. Selanjutnya ada metode change item quantity at row yang diberi parameter row dan juga item count input yang sama-sama bertipe data integer. Metode ini berfungsi untuk merubah nilai quantity pada tabel yang akan ditampilkan ketika nanti di run, sehingga ketika item baru dimasukkan, nanti item yang sudah ada itu tidak akan tampil berulang. Dia akan merubah di kuantitinya saja. Misalnya dimasukin 001 dan dimasukin 0001 lagi, yang berubah hanya kuantitinya dan tidak ada tampilan item 0001 secara berulang pada table. Lalu ada juga metode add item. Di dalam metode ini, parameter yang digunakan itu adalah item dari kelas item dan juga item count input dengan tipe data integer. Metode ini berfungsi untuk menambahkan item baru ke dalam item list dan juga menambahkan item count input ke dalam array list item count. Jadi inisiasinya seperti ini. Saya rasa itu saja yang ada pada shoppingcart.java. Langsung saja kita masuk ke main class-nya. Yang baru dari main class-nya tentu ada inisiasi properti untuk shopping cart, kelas shopping cart yang diberi nama SC, lalu ada juga total shopping. Terus di sebelah sini, di dalam constructor cashier frame ini, juga diinisiasikan SC sama dengan new shopping cart, dan juga diinisiasikan total shoppingnya itu 0. Lalu pembaruannya juga ada di bagian private void ID entered performed. Di sini itu diberi pembaruan
di operasi-operasi kondisinya. Kenapa ada pembaruan di operasi kondisi di dalam bagian ini? Karena, kita ingin membuat sistemnya itu ketika item baru dimasukkan, akan tertampil di tabel. Tapi ketika item baru dimasukkan, item sama dimasukkan, maka dia mau hanya berubah kuantitinya saja. Jadi tidak ada tampilan data item berulang pada tabel. Untuk itu dibuatlah sedikit perubahan pada operasi kondisinya. Itu ada di bagian else. Di bagian else ini ketika dibuat pengkondisian lagi dengan if sc.get item list is empty, maka akan diisilah data-data ini mulai dari counternya, lalu ada nama, price, dan juga totalnya di dalam tabel. Ini sudah ada sebenarnya pada minggu semalam inisiasinya. Lalu sedikit perubahan di kondisi else-nya, seperti yang saya bilang tadi, ingin merubah kuantitinya saja ketika item yang sama dimasukkan berulang. Maka dibuatlah sebuah kondisi if item sama dengan sc.getItemList.counter dikurang 1, maka kondisinya akan seperti ini. Sehingga kondisi ini berfungsi untuk di sini ada pemanggilan sc.changeQuantityAtRow dengan parameter yang sudah disesuaikan dengan parameter yang tersedia pada kelas shoppingcart.java tadi, sehingga kuantitinya saja yang berubah ketika dimasukkan. Maka dari itu inisiasinya seperti ini. Dan terakhir di kondisi else-nya itu ketika bukan item yang sama yang dimasukkan, maka penginisiasinya sama dengan penginisiasian pada minggu semalam, sama persis. Nanti diisi get name, lalu ada double to string item.getPrice, lalu akan diisi di table, dan ini merupakan inisiasi shopping cart table model table model listener ini untuk merubah quantity secara manual dari table. Dan di sebelah sini dipanggillah metode update total price dari kelas shopping cart sc.update total price, sehingga semua yang tadi sudah dimasukkan ke dalam kondisi ini itu akan dihitung total belanjaannya oleh sistem ini. Dan nilai dari get total price tadi akan ditampilkan di total price text field.setText. Terakhir itu ada payment text field action performed. Di sini sedikit ditambahkan untuk pengkondisian saja. Jadi ketika pembayarannya itu lebih besar daripada nilai harga total belanjaannya, maka akan diinisiasikan payment return. Jadi payment return-nya itu kembaliannya yang akan ditampilkan di return text field.textFile. Lalu kalau dia tidak lebih besar ataupun tidak pas dengan harganya, di sini dibuat artinya kurang ya, harga pembayarannya kurang. Di sini digunakan G option pane show message dialog null, terus ada parameter new J label. Jadi ketika nanti dia pembayarannya kurang, ditampilkan uang tidak mencukupi dengan font berwarna merah. Saya rasa itu saja. Langsung saja kita coba run. Kita masukkan ID 0001. Ini yang saya bilang dimasukkan berulang. Nah, dia yang bertambah hanya kuantitinya saja. Dan ketika kita masukkan ID 0002, dimasukkan sekali lagi, kuantitinya saja yang bertambah. Jadi tidak ada data berulang. Misalnya dirubah jadi 3. Nah, lalu di sini sudah ada total belanjaannya 65.000. Ketika diberi pembayaran 100.000, dia tampil kembaliannya, tapi ketika pembayarannya kurang, maka akan ada show message dialog seperti ini, uang tidak mencukupi. Saya rasa itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.